Bekasi memiliki masyarakat berjati diri yang kuat dengan peradaban yang unggul serta sejarah yang panjang. Potensi lain dikembangkan. Kalau tadi antara lain pendekatan saya keamanan. Desa kalau nggak makmur, komunis akan masuk, ya toh, kriminalitas akan banyak, garong-garong mungkin banyak segala macam kan. Itu pendekatannya. Di kesejahteraan. Setelah dilantik jadi bupati, saya kan punya keyakinan sebagai muslim ya, bagaimana saya menyatukan diri dengan bumi Bekasi. Yang sering saya ungkapkan adalah Kabupaten Bekasi ini harus ada keseimbangan antara utara selatan. Yang sering saya ungkapkan, selatan dengan industrinya, utara dengan pertaniannya. Tentu yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan fungsi pertama. Yang kedua adalah peraturan perundangan yang ada. Sebab saya tidak tentu walaupun kewenangan luas tidak boleh menabrak dari peraturan perundangan yang ada. Kan kita ingin tahu apa sih yang dimauin dan bagaimana kita cari upaya pemecahan masalahnya kan gitu. Ya, kalau kita ingin tahu masalahnya kan jangan kita jauhin, jangan kita deketin kan gitu. Para ilmuwan hingga pujangga mencatat betapa nama Bekasi telah termasyhur di penjuru Nusantara hingga mancanegara sejak ribuan tahun silam. Kata Chandra Baga dibagi menjadi dua, yakni Chandra yang berarti bulan dan Baga berarti bagian. Kata Chandra dalam bahasa Sanskerta sama dengan kata Sasi dalam bahasa Jawa kuno, sehingga nama Chandra Baga identik dengan kata Sasi Baga yang apabila diterjemahkan secara terbalik menjadi Baga Sasi. Pada perkembangannya, ada beberapa penelitian dan pengkajian sejarah nama Bekasi yang didasarkan pada data-data dan catatan yang tersimpan di beberapa museum dan pengarsipan di negara Belanda. Yang mana nama Bekasi dapat diasumsikan berasal dari penamaan sebuah wilayah berdasarkan keadaan dan situasi pada zamannya. Di antara beberapa kajian tersebut, terdapat nama Barangkasi pada peta kartografi Portugis yang dibuat pada abad ke-17. Lalu berdasarkan kartografi Portugis dan Belanda di tahun-tahun selanjutnya, penamaan di titik wilayah Bekasi saat itu menjadi beberapa penamaan dan pengejaan secara harfiah yang pada akhirnya menjadi Bekasi. Di saat agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947 telah berhasil melemahkan pertahanan di wilayah Bekasi, Tambun, Lemah Abang, Rengas Bandung, sampai Karawang dan Cirebon. Para patriot pejuang tetap melakukan perlawanan secara gerilya. Saat itu, Wakil Panglima Tentara Republik Indonesia, Jenderal Urip Sumoharjo, setuju dengan rencana Kiai Haji Nur Ali yang menghimpun laskar-laskar dan aparat pemerintah yang tercerai-berai dalam wadah markas pusat Hizbul Sabilillah, Jakarta Raya pada September 1947. Kegigihan para patriot dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Bekasi sampai menginspirasi penyair Hairil Anwar membuat puisi Karawang Bekasi. Aranser Ismail Marzuki mencipta lagu Melati di Tapal Batas. Penyair Dharma Wijaya mencipta sajak Bekasi Membangun. Tentara dan sastrawan Pramudia Anantatur menulis novel sejarah Di Tepi Kali Bekasi dan Keranji Jatuh. Nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi yang saat itu dipimpin oleh Bupati R. Suhandan Umar, lantas diganti oleh pejabat sementara Bupati Kiai Haji Nur Ali pada tahun 1951, lalu dilanjut oleh Bupati R. Sampurno Molopaki hingga tahun 1958. Pada tahun 1958 sampai dengan 1960, Kabupaten Bekasi ditangani dua pemimpin, yaitu RMKS Prawira Adiningrat sebagai Bupati Bekasi dan M. Nausan sebagai Kepala Daerah Swatantra tingkat 2 Bekasi. Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Bekasi tahun 1950 sampai dengan 1956 dijabat oleh Muhammad Muin Hasibuan yang berkantor di Gedung Tinggi, Tambun. Selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kabupaten Bekasi tahun 1956 sampai dengan 1960 diketuai oleh
Muhammad Hussein Kamali. Tahun 1960 sampai dengan tahun 1967, Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Bupati dan Kepala Daerah Swatantara tingkat 2 Bekasi, Ma'un alias Ismaun, dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gaya Baru Kabupaten Bekasi tahun 1960 sampai dengan 1966, diketuai oleh Hasyim Ahmad, dan Ma'un alias Ismaun menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Bekasi tahun 1966 sampai dengan 1967. Pada masa Orde Baru 1967 sampai dengan 1973, Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Bupati M. Sukat Subandi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 1967 sampai dengan 1971 dipimpin oleh Bapak Bae Effendi. Tonggak pimpinan dilanjut oleh Bupati Haji Abdul Fattah yang memimpin Bekasi pada tahun 1973 sampai dengan 1983 dan yang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 1971 sampai dengan 1977 adalah R. Supriyadi, serta dilanjutkan oleh Haji Arsad Baitlawi sebagai Ketua DPRD periode 1977 sampai dengan 1982. Selanjutnya, Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Bupati Haji Sukomartono yang menjabat tahun 1983-1993 dengan R. Supriyadi selaku Ketua DPRD periode 1982 sampai dengan 1987, serta dilanjutkan oleh Haji Rusmin pada periode tahun 1987 sampai dengan 1992. Bupati dan Wakil Bupati Haji Muhammad Jamhari dan Haji Dede Satibi menjabat tahun 1993-1998 bersamaan dengan Haji Abdul Manan menjabat Ketua DPRD di periode 1992 sampai dengan 1997 dan Haji Wikanda Dharma Wijaya yang menjabat Ketua DPRD periode 1997 sampai dengan 1998. Kabupaten Bekasi selanjutnya dipimpin oleh Bupati Haji Wikanda Dharma Wijaya dan Wakil Bupati Haji Dimyati Safrudin periode 1998 sampai dengan 2004 dan HR Sugiono menjabat sebagai Ketua DPRD periode 1998 sampai dengan 1999 serta dilanjutkan oleh Dr. Andes Haji Daman Uri Hussein pada periode 1999 sampai dengan 2004. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dijabat oleh Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Manaf dan Dr. Andes Solihin Sari yang menjabat pada tahun 2004 sampai dengan 2006 bersamaan dengan Dr. Andes Haji Sa'duddin MM menjabat Ketua DPRD di periode 2004 sampai dengan 2006. Pada tanggal 16 Januari 2006 sampai dengan 27 April 2006, Kabupaten Bekasi dipimpin pelaksana tugas harian Bupati, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dr. Andes HR Heri Koseri S. MSI. Pada tanggal 27 April 2006 sampai dengan 19 April 2007, Dr. Andes Haji Teni Wisramuan MSI menjabat sebagai penjabat Bupati Bekasi. Pada masa itu, DPRD Kabupaten Bekasi dipimpin oleh PLT Ketua DPRD Nuradi S pada periode 2006 sampai dengan 2007. Pasangan Dr. Haji Sa'duddin MM dan Haji Darik Mulyana SOS MSI menjabat Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2012 dengan Ketua DPRD Haji Samsul Falah Magister Ekonomi pada periode 2007 sampai dengan 2009 dan Haji Mustaqim SE menjabat Ketua DPRD periode 2009 sampai dengan 2014. Pada Pilkada 11 Maret 2012 dimenangkan dan dilantiknya Bupati Wakil Bupati Bekasi
Dr. Hajah Neneng Hasanah Yassin dan Haji Rohim Mintareja SOS periode 2012 sampai dengan 2017 dengan Ketua DPRD periode 2014 sampai dengan 2016 dijabat oleh Haji Eka Supriya Atmaja SH serta Haji Jejen Sayuti SE menjabat PLT Ketua DPRD periode 2016 sampai dengan 2017. Selanjutnya, pasangan terpilih pada Pilkada tahun 2017, Dr. Hajah Neneng Hasanah Yassin dan Haji Eka Supriya Atmaja SH dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2017-2022 berdasarkan surat Mendagri dan formulir berita Gubernur Jawa Barat tentang penugasan sebagai PLT Bupati Bekasi terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018. Haji Eka Supriya Atmaja SH selaku Wakil Bupati Bekasi melaksanakan tugas Bupati Bekasi dan pada tanggal 22 Juni 2019 Haji Eka Supriya Atmaja SH dilantik menjadi Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022 dan Ketua DPRD pada periode 2017 sampai dengan 2019 dijabat oleh Haji Sunandar SE serta Arya Dwi Nugraha pada periode tahun 2019 sampai dengan 2020. Sehubungan Bupati Bekasi Haji Eka Supriya Atmaja SH meninggal dunia pada 11 Juli 2021, maka pemerintahan Kabupaten Bekasi selanjutnya dipimpin oleh Pelaksana Harian Bupati Bekasi, Dr. Andes Haji Herman Hanafi MSI, sampai dengan 22 Juli 2021, bertepatan dilantiknya penjabat Bupati Bekasi, Dr. Haji Dhani Ramdan MT. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 2021, Haji Ahmad Marjuki SE dilantik sebagai Wakil Bupati Bekasi, sisa masa jabatan tahun 2017-2022 dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Bekasi. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri, Dr. Haji Dhani Ramdan MT menjabat sebagai penjabat Bupati Bekasi sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 15 Agustus 2024 dan yang menjabat Ketua DPRD adalah HMBN Holy Qodratullah SEMSI sejak periode 2020 sampai dengan 2024. Jabatan penjabat Bupati Bekasi selanjutnya dijabat oleh Dr. Haji Dedi Supriyadi MM yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi sampai dengan dilantiknya pasangan Ade Koswara Kunang SH dan Dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih pada periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 bahwa berdasarkan surat perintah pelaksana tugas Bupati Bekasi nomor 9344 garis miring KPG titik 11 titik 01 garis miring Pemodda tanggal 20 Desember 2025 yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat memerintahkan Dr. Asep Surya Atmaja jabatan Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas-tugas harian Bupati Bekasi sampai dengan terdapat kebijakan lebih lanjut. Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi masa jabatan tahun 2024-2029 dijabat oleh Haji Ade Sukron SHI MSI. Betapa banyak aspek-aspek kehidupan di Kabupaten Bekasi yang harus dibangun dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakatnya merupakan tugas Bupati Bekasi saat ini dan Bupati Bekasi selanjutnya serta dukungan para legislatif di DPRD untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi Swatantra Wibawa Mukti.